Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Satria Utama dari Universitas Negeri Yogyakarta dari program studi Pendidikan Teknik Otomotif angkatan 2019 kelas A dengan NIM 19504241035. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan proses pelaksanaan PK saya di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Untuk profil dari SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sendiri dikepalai sekolah oleh Bapak Dr. Andes Suprihandana MM. Kemudian dosen pembimbing lapangan saya ialah Bapak Profesor Dr. Herminarto Sofian MPD. Kemudian guru pamong saya adalah Bapak Didi Rahmadi ST. Ya, untuk selanjutnya saya akan memaparkan beberapa persiapan saya sebelum praktik pembelajaran, kemudian juga saat pembelajaran serta saat penilaian pada siswa baik teori maupun praktek. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sikap sempurna harus diletakkan terlebih dahulu. Kita berdoa supaya pembelajaran pada pagi hari ini, siang atau sore nanti bisa menjadi berkah atau rahmat kepada teman-teman. Oke, artinya diletakkan dulu teman-teman. Sikap sempurna. Ayo Mas, maju. Ya. Doa dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Alfindo Tesla Amaral Belen Ambil Saudara Saryo Nurinda. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, jadi hari ini kita akan belajar alat-alat pengukuran tentang mesin, yaitu ada 3 alat. Yang pertama ada yang namanya, tahu ini apa namanya? Ini adalah filler gauge. Kemudian alat yang kedua adalah timing light atau lampu pengapian. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah tachometer atau touch duel untuk mengukur RPM dan suhu duel. Oke, jadi ini akan saya jelaskan satu persatu. Oke, di sini yang pertama ada yang namanya apa tadi? Filler gauge atau alat untuk mengukur celah. Biasanya kalau teman-teman mengukur celah apa aja? Lab, kemudian ya yang sering banget itu lab pada plat apa namanya, ya lab pada mesin. Nah, tapi kalau ini kita gunakan untuk apa namanya, mengukur celah pada platina. Platina adalah salah satu komponen yang ada pada distributor sebenarnya. Ya, tujuannya disetel adalah untuk kita memajukan atau memundurkan pengapian, sehingga pengapian itu bisa gampangnya tuh pas pengapiannya, meledaknya tuh pas, nggak telat ataupun nggak kemajuan. Karena kalau pengapian terlalu maju ataupun terlalu mundur itu berakibat ada konsumsi bahan bakar yang berlebih, kemudian tenaga yang dihasilkan tidak maksimal,
kemudian tentu akan terjadi ledakan pada mesin ataupun keguncangan pada mesin yang berlebih, sehingga kenyamanan saat berkendara itu kurang. Jadi teman-teman kalau sedang mengendarai kendaraan itu terus gitu ataupun nyedat. Itu salah satu penyebab kalau pengapian tidak normal. Oke, bisa dipahami? Kemudian yang kedua tadi adalah streaming light atau cahaya lampu pengapian. Oke, jadi streaming light fungsinya adalah kita mengetahui sudut kapan busi itu memercikan. Jadi busi itu tidak semerta-merta memercikan atau langsung hidup. Enggak selamanya hidup terus, enggak selamanya nyembur terus. Apa memercikan bunga api. Tentu kalau masa teman-teman lagi masukkan bahan bakar langsung disembur, itu kan bisa merusak komponen yang lain. Salah satunya pada karburator. Karena bahan bakar kan masih lagi mengalir, lagi OTW jalanan, tapi teman-teman sudah dibakar, itu akan terjadi ledakan di luar silinder. Itu bisa membuat karburator lagi pecah atau meledak. Nah, untuk timing light di sini ada standarnya. Nah, kemarin masih ingat gak standarnya pengapian berapa derajat setelah pengapian? 5 derajat. Oke, 5 derajat itu untuk mobil Kijang ya, karena kita berpatokannya pada Newstart Toyota maupun Kijang. Nah, kalau untuk Kijang sendiri itu pengapiannya jadi setelah 5 derajat setelah titik mati atas. Jadi piston pol atau piston naik banget, kemudian baru turun sedikit itu diledakkan. Itu maksudnya 5 derajat setelah pengapian. Ya. Nah, ini saya juga akan jelaskan tentang penyebab kalau misal pengapian itu enggak pas. Artinya sama seperti tadi akan terjadi pengapian di luar silinder, ataupun akan terjadi knocking, ataupun banyak sekali masalah yang terjadi pada mesin, salah satunya bahan bakar boros, tenaga kurang, dan goncangan mesin yang berlebih. Itu salah satu akibat dari pengapian tidak pas. Nah, untuk selanjutnya ini adalah komponen yang terakhir. Alat yang terakhir yaitu tachometer atau touch dial. Nah, di sini itu ada 2 pengukuran. Jadi teman-teman dengan alat ini bisa mengukur 2 sekaligus yang ada pada mesin. Yang pertama adalah di sini saat teman-teman posisikan di atas. Di sini kalau diperhatikan lagi ada tulisan dual sama touch. Kalau dual ini sudut dual. Nah, sudut dual itu teman-teman bisa dapatkan dengan cara menyetel celah platina. Nah, sudut dual itu berdasarkan dari bukaan platinanya itu. Semakin besar bukaan platina, maka semakin kecil sudut yang dihasilkan. Jadi kebalikan. Jadi kalau bukanya lebih besar, maka sudutnya akan mendekati lebih ke 0 derajat. Tapi kalau teman-teman celahnya semakin kecil, berarti dia akan lebih ke besar, ke arah 90 derajat atau 45 derajat. Jadi akan semakin lebar. Nah, untuk mobil Kijang sendiri, sudut celah platina yang diizinkan atau standarnya itu berapa tadi? Ingat ya? Ya, 0,4 sampai 0,45. Itu standar yang ditetapkan dari Newstart. Nah, tetapi kita juga harus melihat kondisi mesin. Celah platina itu bisa disetel saat mesin itu keadaan normal itu sekitar 0,4 sampai 0,45. Kalau mesin tidak normal ataupun mesin sudah usianya 10 tahun, 20 tahun lebih, nah itu celah platina itu mengikuti mesin sendiri. Jadi teman-teman mengikuti. Kalau misal mesinnya masih pincang ataupun masih kurang pas, dia disetel lagi, entah dibesarkan ataupun dikecilkan, supaya kondisi tenaga yang dihasilkan itu tetap maksimal. Oke. Kemudian satunya lagi adalah di sini ada tulisan TACH atau touch atau RPM. RPM tahu? Apa itu RPM? Putaran mesin. Ya, fungsi RPM di sini juga untuk mengetahui putaran mesin.
Nah, dengan teman-teman memasangkan ini pada, nah ini ada dua kabel. Yang pertama, kalau kabel warna merah biasanya dikasih apa? Positif. Yang hitam? Negatif. Oke. Di sini negatif tetap harus masang. Kemudian yang merah ini positif. Positif bisa diarahkan ke positif distributor ataupun negatif koil. Ini keluaran dari koil. Nah, teman-teman yang sudah memasangkan kedua alat tersebut, nanti teman-teman bisa mengukur sudut duel dan juga taksometer ataupun RPM. Untuk RPM juga menyesuaikan dari mesin, karena tergantung mesin. Kalau sudutnya segini, sudut duelnya tadi atau celah pelatingannya segini, akan menghasilkan RPM-nya segini. Nah, RPM juga disetel melalui karburator. Jadi tidak hanya menyetel platina, tetapi juga menyetel karburator. Oke, dari tiga alat ini, apakah ada pertanyaan? Oke, belum? Ya, oke. Untuk praktek selanjutnya mungkin kita akan lakukan minggu depan atau hari selanjutnya karena memang waktunya sudah cukup. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin minggu depan akan saya beri untuk minggu depan saya akan beri tugas. Nah, tugasnya adalah teman-teman harus mengetahui yang pertama, ada catatan, catat dulu. Yang pertama tugasnya adalah ya dikeluarkan bukunya ataupun nanti dikirim dulu juga Bapak. Yang pertama nanti bisa lihat dulu aja ya teman-teman. Oke. Yang pertama tugasnya adalah bagaimana cara menyetel celah platina. Oke, kan nanti bisa nyetel platina. Ya. Oke, yang kedua adalah bagaimana cara memasang distributor. Yang ketiga adalah bagaimana cara menggunakan timing. Timing RIDHT. Terus yang tadi yang keempat, bagaimana menggunakan tako touch dual tester. Dual. Oke. Nah, untuk yang nomor 5, ini nanti tugasnya saat teman-teman waktu praktek besok. Oke. Tugasnya adalah yang nomor pertama, nomor 5, anak pertama, berapakah sudut duel yang disetel teman-teman? Sudut duel teman-temannya nggak usah ditulis. Kemudian yang kedua, berapakah sudut pengapian saat menggunakan timing light? Nomor anak kedua B, nomor 5 B. Dan nomor 5 anak berapakah sudut duel? Nomor 5 A, berapakah sudut duel atau celah platina? Kemudian yang B tadi berapakah sudut timing light? Kemudian yang C ABC. Yang nomor 5 ada ABC. Terus 5C
antara teman-teman. Teman-teman. Oke. Sudah ada pertanyaan dari 5 pertanyaan tadi? Tidak ada? Oke, ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Oke, ada pertanyaan ataupun ada masukan? Cukup? Cukup. Ya. Oke, untuk minggu depan kita akan praktek pada distributor ya. Jadi teman-teman besok akan melepas, kemudian memasang distributor, kemudian menyetel celah platina, kemudian nanti dihidupkan. Kemudian nanti akan gunakan ini email line, dual tester dan juga filler gate. Nah, nanti teman-teman akan merasakan sendiri mesinnya akan pincang ataupun mesinnya terlalu boros ataupun terlalu kurus. Besok akan teman-teman tahu. Yang penting 4 nomor awal tadi dikerjakan dulu. Yang nomor 5 besok kita praktek. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata sebelumnya teman-teman kita sempurna, kita berdoa. Ya, kita sempurna. Akhirnya diletakkan dulu mas. Mau pulang ya? Oke. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin.